Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu register. Kami dari kelompok 4 beranggotakan ada Cecil Nasrifa, Elsa Audina, Fitra Abrarfani, Humaira, Kunun Kifa. Jadi untuk penjelasan daripada register kami persilakan kepada Humaira. Baik, pengertian register. Register adalah sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangannya mikroprosesor yang berupa satu elemen memori yang bekerja bersama sebagai satu kesatuan dan memori yang berukuran sangat kecil yang mempunyai kecepatan akses yang sangat tinggi untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Kemudian jenis-jenis register. Yang pertama register buffer, yang kedua register geser, dan yang ketiga register geser terkendali. Kemudian akan dilanjutkan oleh Cecil Nasrifa. 1. Register buffer adalah jenis register yang paling sederhana yang hanya berfungsi untuk menyimpan kata digital. Yang pertama, memory buffer register atau MBR, berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Kedua, memory address register atau MAR, untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca oleh MBR. Yang ketiga, instruction buffer register atau IBR, digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. Yang keempat, instruction register atau IR, berisi instruksi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi. Yang kelima, program counter atau PC, berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Kedua, register geser atau shift register. Register geser disusun dengan merangkaikan flip-flop satu sama lain. Sebuah register geser dapat memindahkan bit-bit yang tersimpan ke kiri atau ke kanan. Pergeseran bit ini penting dalam operasi aritmatika dan operasi logika yang dipakai komputer. Register geser juga sering digunakan untuk menyimpan data sesaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa Audina. Yang ketiga ada register geser terkendali atau control shift register. Register ini menggunakan sinyal pengendali SHL. Register geser sering digunakan untuk menyimpan data sesaat. Salah satu metode penentuan karakteristik register geser adalah bagaimana data dimuat atau loading dan dibaca reading. Dari unit-unit penyimpanannya ada dua cara pengisian loading dari register ini, yaitu secara serial dan paralel. Lalu yang pertama pengisian seri atau serial loading, yaitu pengisian seri berarti penyimpanan sebuah kata digital dalam register dengan cara memasukkan satu bit pada setiap pulsa detak. Yang kedua pengisian paralel, yaitu pada pengisian paralel atau broadside loading hanya memerlukan satu pulsa detak untuk memasukkan sebuah kata digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kunun Kifa. Baik, berdasarkan pemuatannya terdapat 4 kategori register geser, yaitu ada yang pertama ada register input serial output, yaitu SISO. Yang kedua ada serial input parallel output, atau disebut juga SIPO. Yang ketiga ada parallel input, parallel output, disebut juga PIPO. Dan yang keempat ada parallel input, serial output. Jadi yang pertama ada serial input, serial output, atau juga disebut SISO, yang mana register geser ini dia masukkan berurutan dan keluarannya juga berurutan. Register SISO ini
dia menggunakan D flip flop, yang mana ketika inputannya atau D sama dengan 0, maka keluarannya atau outputnya sama dengan 0 juga. Dan misal inputannya atau D sama dengan 1, maka keluarannya atau outputnya juga sama dengan 1. Jadi di sini dia memiliki dua masukan, yaitu ada masukan serial input dan juga masukan clock. Nah, ini masukan clock dan ini masukan serialnya. Ini masukan, ini juga ada serial output, ini serial input, serial outputnya. Clock merupakan dia menentukan shift atau menentukan pergeserannya. Ini clocknya. Dan ini dia memiliki satu periode, ini periodenya. Jadi, ini kita, ini misalkan Q1, ini keluaran Q1, ini keluaran Q2, Q3, dan Q4. Di sini, ini kita tulis, ini masukan pertama, ini misalkan 1, 0, 1, 0. Jadi masukan pertamanya itu adalah 0, angka 0. Jadi di sini 0, ini tetap 0, Nah, ini masukan pertamanya. Masukan keduanya adalah angka 1. Nah, ini 1. Terus yang 0 ini dipindahin ke sini. Nah, di sini yang ini tetap 0, ini tetap 0. Dan begitu juga pas masuk si angka 0 ini masuk 0, si 1 pindah ke sini. Nah, 1 pindah sini, si 0 yang di sini pindah ke sini. Nah, terus saat masuk si 1 yang ini masuk sini, nah, si 0 pindah ke sini, pindah ke Q4, ke Q2. Si 1 yang di sini pindah ke sini, ke Q3. Terus si 0 yang di sini, pindah ke Q4. Nah, berarti dia udah keluaran. Berarti keluaran pertamanya itu adalah 0. Nah, untuk Q1, untuk clock-nya, kan udah keluaran pertama. Untuk clock-nya, itu berarti ini ya, di sini. Ini clock pertama. Itu pertamanya tuh 0. 0, satu periodenya 0. Terus periode kedua itu masuk si 1. Nah, di sini baru si 1. Terus di periode ketiganya dia 0. Terus kayak begitu juga di Q2. Jadi keduanya kan 0, masukannya pertama itu tuh 0. 0, 0. Berarti di masukan yang ketiga dia baru ada 1. Di sini 1, terus 0. Berarti dia keluarannya tuh satu-satu. Pertama keluaran dulu si 0, dia keluar 0, baru keluaran si 1, baru 0 lagi, baru si 1. Jadi intinya
dia memasukkan data informasinya bergantian satu-satu dan juga mengeluarkan informasinya satu-satu. Jadi kalau misalnya ada satu antrian nih yang mau masuk ke gerbang atau ke rumah, yang mana misalkan ada 4 orang yang ngantri. Jadi pertama masuk dulu orang pertama. Selesai masuk orang pertama, siap dia keluar orang pertama, kan sisa 3. Nanti keluar orang si pertama, baru masuk lagi orang kedua. Begitu juga seterusnya. Mungkin sekian, dan selanjutnya untuk serial selanjutnya akan dijelaskan oleh Humaira. Jadi yang kedua, serial input parallel output atau disebut dengan SIPO. SIPO yaitu register dengan memasukkan berurutan keluarannya serentak. Ini misalkan terdapat clock, jadi misalnya kita mau bikin nilai 1, 1, 1, 1. Ini nilai flip-flopnya masih 0, 0, 0, 0. Ini key-nya dimisalkan Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jadi Q1-nya kita tulis dulu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jadi, misalkan, ketika clock-nya 1, ini nilai Q1-nya bernilai 1. Sedangkan Q2, Q3, dan Q4 itu masih bernilai 0. Q2 0, Q3 0, Q4 0. Dan ketika nilai clock-nya 2, ini Q1-nya ini masih 0. Q2 nih dari 0, yang Q1 masih 1, Q2 dari 0 berubah menjadi 1. Q3, Q4 itu masih 0. Dan ketika clock 3, Q1 0, Q1 1 masih 1, Q2 1, Q3 dari 0 berubah menjadi 1, Q4 menjadi 1. Jadi ini outputan terakhirnya nilainya 1, Q1 1, Q2 1, Q3 1, Q4 1. Jadi kalau kita analogikan di serial input parallel output, kita itu punya satu pintu. Jadi dia masuk ke ruangan secara bergantian satu-satu, tapi keluarnya
barengan. Dan di serial input parallel output, pada saat clock pertama saja, kita sudah mendapat outputan. Jadi, apa yang sudah ada di storage, tidak usah digeserkan lagi untuk mendapatkan outputannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Yesil Nasrifa. Baik. Parallel input dan parallel output atau PIPO. Jadi, register PIPO ini sendiri yaitu metode yang dimuat secara bersamaan ke dalam register dan ditransfer ke output masing-masing dengan pulse clock yang sama. Sehingga dapat dikatakan berapapun nilai yang diberikan pada input, demikian juga nilai yang akan dikeluarkan. Jadi, di sini bisa kita lihat kalau misalnya ini kita perumpamakan menjadi D3, D2, D1, dan D0. Jadi ini dia sebagai input, paralel inputnya. Dan kemudian ini bisa kita misalkan menjadi Q3, Q2, Q1, dan Q0. Dan ini sebagai paralel outputnya. Nah, jadi di sini setelah kita lihat, jadi di sini ada juga clock. Di clock ini dia mengatur lalu lintas dari data yang masuk, sehingga data yang dikeluarkan sama seperti masukan. Jadi clock ini dia yang mengendalikan gitu, yang mengendalikan inputnya, sehingga ketika kita menginput, maka nilai output yang dikeluarkan akan bernilai sama. Jadi langsung kita kasih contohnya. Jadi di sini kita akan membuat pulse clock-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi pada pulse clock ini kita hanya menggunakan clock yang pada masukan pertama. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini. Jadi ini juga disebut dengan edge triggering. Nah, lalu kita langsung dapat mengetahui bahwasannya gini. Jadi kita akan menentukan dulu inputnya. Jadi di sini misal kita memakai 1, 0, 1, 0. Nah, jadi karena di sini masukannya 1, jadi karena clock-nya mengendalikan sehingga output-nya juga akan menjadi pada Q3-nya yaitu 1. Nah, kemudian pada Q2 ini adalah 0 karena masukannya 0 sehingga keluarannya juga 0. Kemudian ada Q1. Ini dia juga 1. Kemudian pada Q0 dia 0. Sehingga kita dapat melihat kalau misalnya ini telah terjadi outputnya yang sama dengan inputnya dan hanya menggunakan satu clock pulse. Jadi tidak perlu banyak clock, hanya menggunakan satu clock pulse untuk mengakses data pada register dan juga untuk memindahkan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa Audina. Kepada Elsa, saya persilahkan.
Yang keempat ada parallel input serial output atau yang sering kita sebut register pisau, yaitu register geser dengan masukan serentak keluaran berurutan, di mana terdapat 4 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Di sini kita mempunyai shift. Shift terbagi menjadi 2 variabel yang akan menentukan posisi memasukkan data yang ditandai dengan angka 0 dan posisi menggeser yang ditandai dengan angka 1. Jika shift pada posisi 0, maka di sini menjadi 0. Dan di sini akan menjadi 1 karena melewati gerbang logika NOT. Saat shift berada pada posisi 0, maka pada kolom flip-flop otomatis akan 0. Sekarang kita masukkan data inputan. Misalnya di sini 1, di sini 0, di sini 1, dan di sini 0. Jika data inputan yang kita masukkan diibaratkan A, kita N-kan dengan 0, maka nilainya akan 0. Maka di sini nilainya akan 0. Saat clock pertama di sini akan masuk nilai D1. Jika A di N-kan dengan 1, maka nilainya A. Maka di sini 0, di sini 1, dan di sini 0. Jika A di-OR-kan dengan nilai 0, maka hasilnya A. Maka di sini nilainya 0, di sini 1, dan di sini nilainya 0. Saat nilai yang kita masukkan sudah sampai di D, maka nilai pada flip-flop akan berubah. Yang awalnya 0, maka akan berganti dengan nilai yang sudah kita input sebelumnya. Di sini 1, di sini 0, di sini 1, di sini 0. Disinilah mode menyimpan datanya. Menyimpan data yang ada di inputannya. Karena ini parallel input, kita memasukkan 4 inputan secara berbarengan. Saat kita menginginkan output bergeser, maka shift akan berubah menjadi 1. Maka di sini akan menjadi 0. Dan di sini akan menjadi 1. Otomatis di sini akan menjadi 0. Inputan sebelumnya yang sudah tersimpan akan berada di sini. Pada clock selanjutnya, karena di sini sudah berubah menjadi 1, maka di sini akan menjadi 1. Karena sudah bergeser menggantikan 0 yang seharusnya di sini. Sedangkan 0
akan berada di sini. 1 di sini. Dan 0 di sini. Dan ia sudah keluar. Flip-flop pertama akan menjadi 0 kalau tidak ada inputan selanjutnya. Saat clock selanjutnya, maka 1 keluar dan akan berada di sini. Maka 0 berada di sini, dan 1 berada di sini. Begitu seterusnya, hingga semua inputan keluar seperti ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitra. Oke, selanjutnya ada soal register, itu contoh soal. Berdasarkan soal yang nomor 1 di bawah ini merupakan gambar memori 1 bit yang dibuat dari SR flip-flop. Apa fungsi bagian-bagiannya? Yaitu ada input, ada output, select, dan read atau write. Jadi jelaskan pula kapan memori akan melakukan perintah write dan kapan melakukan perintah read. Jadi yang pertama sini ada select. Nah, fungsi daripada select ini ialah membuat sel dapat digunakan untuk reading atau writing. Nah, select ini berfungsi untuk dapat digunakan oleh reading atau writing. Nah, selanjutnya ada read dan write. Read dan write ini fungsinya untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan oleh sel. Lanjut ada input. Nah, di input ini fungsinya ini adalah untuk digunakan memasukkan data informasi ke dalam sel. Nah, lanjut ada output. Nah, di output ini yaitu untuk menampilkan data informasi dari sel saat read. Saat sedang dibaca, jadi output ini menampilkan data informasi dari sel saat dibaca. Oke, dan tadi di soal ada disuruh jelaskan pula kapan memori akan melakukan perintah write dan kapan melakukan perintah read. Jadi apabila sebuah inputannya ini satu pada read atau write, jadi itu memberikan read operation dengan membentuk jalan dari latch ke terminal output. Nah, jadi apabila sebuah inputannya itu 0, maka akan membuat sel menjadi write operation. Nah, sekian. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ada jelaskan kapan rangkaian di bawah ini berfungsi sebagai shift left register. Jadi ketika S1-nya ini bernilai 0 dan S0 ini juga bernilai 0. Nah, jadi terminal 1 dari multiplexer ini memasukkan inputan ke D flip-flop. Nah, ini dengan rangkaian ini menjadikan sebuah shift right operation. Dengan serial input ditransfer ke flip-flop, dengan serial inputnya ditransfer ke flip-flop A3. Dan ini diteruskan secara terus-menerus sampai ke A0 dengan cara yang sama. Nah, jadi keluar dari A3 ini masuk ke terminal 1 lagi. Nah, ini sampai seterusnya. Mungkin sekian cukup dapat saya sampaikan.
Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.